Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Izatul Ulia dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan aku bersama teman aku yaitu Risa Umami membuat video ini mengenai pengancaman via media elektronik. Selamat menonton. Jadi, definisi pengancaman media elektronik itu pengancaman media elektronik dalam hukum acara pidana merujuk pada proses, cara, atau perbuatan ancaman yang dilakukan melalui sarana media elektronik seperti medsos atau media lain eh, yang seperti yang kita gunakan sehari-hari yaitu WhatsApp, Instagram, email, dan lain-lain. Jadi, gunakan medsos sebaik mungkin ya teman-teman, karena pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dapat dijerat dengan ketentuan pasal 29 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Jadi, definisi pengancaman media elektronik itu pengancaman media elektronik dalam hukum acara pidana merujuk pada proses, cara, atau perbuatan ancaman yang dilakukan melalui sarana media elektronik seperti medsos atau media lain eh, yang seperti yang kita gunakan sehari-hari yaitu WhatsApp, Instagram, email, dan lain-lain. Jadi, gunakan medsos sebaik mungkin ya teman-teman, karena pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dapat dijerat dengan ketentuan pasal 29 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Jadi, dari kasus pengancaman tersebut pernah terjadi di lingkungan sekitar aku, yaitu pada teman aku sendiri. Uh, Selanjutnya bakalan ada video di mana teman aku ngejelasin kejadian tersebut. Next video, check it out. Jadi dalam kasus kamu yang tadi yang kamu ceritakan itu masuk dalam dua pasal. Yang pertama pasal 29 UU ITE yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Untuk yang kedua, pasal 45B UU 19 tahun 2016 yang dimana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang tadi saya jelaskan, yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 4 tahun dan atau dendanya 750 juta rupiah. Dan dalam penjelasan pasal 45B tadi itu perundungannya itu sama kayak bullying yang mengandung menakut-nakuti yang mengakibatkan kayak kekerasan secara fisik, psikis. Kan pasti kamu juga bakalan ada rasa trauma kan, kayak ketakutan sendiri karena memang misalnya ntar di jalan tiba-tiba ada yang membunuh beneran atau gimana, kan pasti ada rasa takut seperti itu. Nah, ini juga untuk melindungi satu hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Gitu. Nah terus Mbak, kalau semisal temen saya ini kan nagih lagi sama saya, terus tapi dia nagihnya tuh nggak via chat tapi via telepon. Nah saya tuh harus gimana gitu, bersikap gimana ketika dia di telepon tuh sambil mengancam gitu. Oh gitu. Coba masih jawab baik-baik, terus kamu bisa juga kok dengan cara kayak kan di HP bisa ngerekam tuh apa kayak record gitu ya. record. Nah itu bisa ntar kamu bisa nunjukin ke kantor polisi atau pihak yang berwenang untuk menunjukkan itu sebagai bukti pengancaman, adanya pengancaman. Terus sama kayak yang di SS tadi, jadi harus ada bukti karena memang kalau nggak ada bukti itu susah. Atau ada misalnya saksi atau suami kamu atau teman kamu yang tahu terkait itu bisa dibawa untuk dijadikan sebagai saksi gitu. Dan bisa kok orang tersebut dibawa ke kantor polisi juga bisa, maksudnya kayak dalam pendataan juga bakalan gampang kok ini karena kan sekarang udah canggih ya secara teknologinya gitu.
kedetek semua data-datanya. Apalagi kalau misalnya kalau dia kan juga udah dewasa kan. Dalam pasal tersebut kan menjelaskan sengaja atau tidak sengaja dia melakukan seperti itu bakalan tetap ditindak, karena itu suatu hal yang merugikan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya karena dia udah dewasa, udah tahu bahwa itu buruk, suatu hal yang buruk, dia tahu hukum seperti itu tuh nggak baik gitu kan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kecuali kalau misalnya ada anak di bawah umur, itu masih bisa adalah toleransinya pasti di secara hukumnya kayak gitu. Oke, gimana tadi untuk terkait yang mau disampaikan ke aku? Jadi tuh ceritanya gini Mbak, kan aku punya temen di Jakarta kan. Nah kebetulan aku butuh uang dan minjem ke dia. Terus habis itu minjem sekitar 5 jutaan. Nah kita emang nggak ada kesepakatan terakhir pembayaran tuh kapan gitu, nggak dikasih tenggat waktu aku tuh bayar terakhir kapan gitu Mbak. Nah terus kemarin dia tuh ngechat aku, kebetulan aku kan nggak ada uang buat bayar. Nah dia maklumi awalnya, terus kemarin ngechat lagi, tapi nggak yang nagih biasa gitu Mbak. Dia tuh nagihnya disertai ancaman gitu. Kayak semisal saya tuh diancam dia tuh bakal nyebarin identitas saya kayak KTP di media sosial gitu Mbak. Terus parahnya lagi dia tuh ngancam saya pembunuhan gitu Mbak. Nah saya kan ketakutan dengan ancaman begitu. Nah saya tuh bukan nggak mau bayar, tapi emang pengeluaran saya tuh lagi banyak gitu Mbak. Jadi saya tuh bingung harus gimana gitu Mbak. Oh iya, jadi terkait pengancaman tadi itu ada pasalnya. Emang nggak boleh, walaupun misalnya hutang, namanya orang punya hutang emang harus dibayar sih. Cuma dengan ancaman itu dia juga salah, bisa masuk penjara juga, masuk pasal juga, kena pasal juga kayak gitu. Masuk kena pasal di pasal 29 UU ITE sih, terkait kayak menakut-nakuti itu kan nggak boleh secara pribadi. Itu dari elektronik atau HP, dari email atau WhatsApp, itu juga bisa. Dengan cara gimana? Dengan cara juga nge-SS hasil chatan itu, terus di print dikirim ke kantor polisi bisa. Selain di pasal 29 juga itu ada di pasal 45B UU 19 kalau nggak salah di tahun 2016. Itu juga menjelaskan terkait pidananya berapa kayak gitu. Paling lama kalau nggak salah 4 tahun deh, 4 tahun. Oke, jadi dari terkait kasus itu tuh sebenarnya dari utang piutang boleh untuk nagih, emang dia punya hak. Tapi kalau misalnya sampai dia ngancam atau apalagi sampai mau ngebunuh dan sebagainya, terus nyebarluaskan terkait identitas, itu kan nggak boleh. Entah itu dia berupa ucapan, entah itu dia berupa terkait di elektronik, handphone, email, WhatsApp, itu nggak boleh masuk pada pasal 29 UU ITE. Bisa dicek deh nanti. Itu menjelaskan terkait orang yang sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik itu bisa diberi yang berisi ancaman ya, yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kayak tadi yang ditujukan ke aku, itu kena. Dan di dalam pasal 45B UU 19 tahun 2016 itu menjelaskan terkait pidananya, yaitu 4 tahun dan denda paling banyak itu 750 juta. Jadi bisa kok dilaporkan dengan cara apa? Dengan cara SS screenshot apa yang chat tadi tuh isinya apa aja, di SS, di print, terus dikirimin aja ke kantor polisi. Karena biasanya kantor polisi bisa langsung ngelacak kok terkait nama, terus alamat, kayak gitu bisa. Jadi bisa langsung dilaporkan terkait pesan singkat itu.
Analisis yang dapat diambil dari pengancaman media elektronik dalam hukum acara pidana, yakni dalam menerapkan pasal-pasal yang mengandung sanksi pidana dalam UU ITE, merupakan lex specialis, di mana seharusnya para penegak hukum dapat memperhatikan esensi dari pasal-pasal dari KUHP tersebut. Apakah sudah teruji dan terlaksana dengan baik? Untuk itu, penting adanya intervensi pemerintah maupun pihak yang berwajib untuk menjaga dan menerapkan pasal-pasal tersebut dengan baik. Analisis dalam kasus di atas adalah adapun bukti tindak pidana dapat berupa pernyataan saksi, informasi ahli, surat, instruksi, dan penjelasan terdakwa, dan informasi atau dokumen elektronik sebagai perpanjangan bukti dalam ketentuan UU ITE. Oleh karena itu, unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu sengaja tanpa hak mentransmisikan objek informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi, seperti pada kasus yang sudah dijelaskan. Pembahasan mengenai terdakwa atau pelaku tertuju pada pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Untuk dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk yang kedua, berdasarkan dua alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Mengenai tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh pelaku diatur dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh pelaku diatur dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Jadi, menurut kami, jika dipandang perlu untuk melakukan proses hukum, korban bisa menggunakan pasal di atas untuk melaporkan pelaku pengancaman tersebut.